Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Institut Lita Desa dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini, saya Yonedi dari praktisi ekspor Minaku, PT Minako Nusantara yang bergerak dalam bisnis ekspor ikan hias akan membagikan sharing pengalaman dalam membangun bisnis ekspor. Berdasarkan pengalaman saya, ada 9 langkah yang harus diperhatikan dalam membangun bisnis ekspor. Salah satunya adalah yang pertama, yang nomor 1 adalah menentukan produk. Jadi kira-kira kita akan produk apa? Kalau saran saya adalah produk yang ada di sekitar kita, yang bahan baku udah mudah dicari, ada di sekitar kita. Ya. Bisa di sekitar kita itu bisa ada kerajinan, bisa rempah-rempah, bisa modular, bisa hasil bumi atau pertanian, bisa kerajinan batik, bisa tanaman hias, bisa kopi, bisa makanan khas Indonesia seperti rendang, juga seperti basic bisnis Minaku adalah ikan hias. Setelah kita menentukan produk, kemudian langkah kedua adalah menentukan badan usaha. Jadi badan usaha apa yang kira-kira kita akan bentuk. Berbadan yang umum adalah CV dan PT. Kalau kita milih PT, berarti badan usaha tersebut masuk dalam kategori badan usaha berbadan hukum. Kalau kita milih CV, kita masuk dalam kategori badan usaha dan badan hukum. Badan usaha berbadan hukum dan badan hukum apa bedanya? Kalau yang berbadan hukum punya objek pajak, jadi nanti setiap tahun harus laporan pajak penghasilan badan. Kalau CV setiap tahun yang dilaporkan adalah penghasilan pribadinya atau pengurusnya biasanya. Kemudian ada lagi badan hukum, non badan hukum yang lainnya, misalnya perseorangan, persekutuan perdata, firma. Tapi ini jarang sekali digunakan dalam bisnis ekspor. Koperasi ada beberapa yang menggunakan. Kemudian langkah 3 adalah membuat akta badan usaha. Kemudian badan usaha apa saja yang harus disiapkan. Pertama adalah tentunya nama badan usaha, nama PT. Ya, sebelum tangan di depan notaris, dicek dulu nama PT kita ini sudah ada yang memakai atau belum. Kemudian diceknya di mana? Di web ahu.co.id. Kemudian nama PT ditulis dengan huruf Latin, tidak boleh huruf Arab, Cina atau Jepang atau yang seperti hurufnya negara Thailand itu seperti Jawa kuno atau kemudian tidak bertentangan dengan akibat aturan asusila, misalnya nama PT-nya berbau-bau sara atau berbau-bau pornografi, kemudian tidak mirip atau sama dengan nama lembaga pemerintah atau lembaga internasional kecuali sebelum maksud. Misalnya kita mau bikin nama PT, misalnya PT Badan Pemeriksa Keuangan
atau PT Otoritas Jasa Keuangan atau PT WHO atau PT Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu ya perkenalan, soalnya ada izin dari lembaga tersebut. Kemudian tidak terdiri dari rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf. Jadi misalnya PT Mina Aquatic, ini tulisan kata-kata minanya ini M huruf, I-nya diganti angka 1, N-nya huruf, A-nya diganti dengan angka 4. Itu tidak boleh. Nah, setelah itu semua terpenuhi, sudah muncul di Ahbo ID, sudah oke, baru kita ke notaris, kita ada akte. Di dalam akte nanti berisikan anggaran dasar harus dibuat, kemudian keterangan lainnya seperti domisili, maksud dan tujuan kegiatan usaha, bidang usahanya apa, dijelaskan di situ. Langkah keempat adalah mengajukan perizinan. Perizinan yang harus dimiliki pertama adalah NIB, nomor induk usaha. Mengajukannya secara online di portal ssl.co.id. NIB berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir atau API, dan akses kepabeanan sebelum kegiatan ekspor impor. Kemudian adalah surat izin usaha operasional atau yang sering disebut sering dikenal dengan istilah SIUP. SIUP juga diperoleh dengan mengakses ke portal ssl.co.id. SIUP disesuaikan dengan kegiatan usaha yang kita jalankan. Ya, kalau usaha atau produk kita yang di bidang kerajinan, nanti kita mengajukannya izin untuk kerajinan atau perikanan, peternakan. Nah, untuk khusus ini sertifikasi, misalnya kalau saya bisnisnya di bidang ikan hias, ada sertifikasi khusus yaitu cara karantina ikan yang baik. Atau kalau pengolahan makanan misalnya ada sertifikasi halal, ada PRT, ada BPOM, misalnya untuk produknya apalagi yang keselamatan yang berhubungan dengan keselamatan manusia, misalnya helm atau apa, itu harus ada standar dari negara SNI misalnya kalau di Indonesia. Langkah kelima adalah marketing ekspor. Marketing ekspor yang harus wajib kita punya adalah web ekspor. Minimal landing page 1 halaman web ekspor, itu sangat minimal sekali. Terus tidak, kalau bikin web yang nanti ada di materi digital marketing akan dibahas lanjutannya bagaimana bikin web yang baik untuk ekspor. Ya. Kemudian yang kedua adalah pameran internasional. Ini foto saya ikut pameran di IES BSD, pamerannya pameran internasional Lusatik. Ini khusus produk ikan hias. Ya, ada lagi trade ekspor nanti tanggal 10-16 November ini ada di ISBSD, tapi itu eventnya virtual. Kemudian yang ketiga ada digital marketing, kita bagaimana beriklan di Facebook, beriklan di Google, beriklan di media sosial lainnya. Kemudian kita bergabung dengan marketplace ekspor, misalnya dengan Alibaba, FC21, kemudian Teddy, bergabung dengan komunitas ekspor yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Kemudian kerjasama dengan agen bayar ini misalnya bisa teman-teman kita yang ada di luar negeri yang bekerja jadi tenaga kerja di luar negeri, atau mahasiswa atau pelajar yang ada di sana, atau kita atau
freelance, yang ada di Indonesia yang dia eh, mendapatkan komisi atau dia menaikkan harga selisih harga lah dari harga basic kita. Tapi biasanya kita bermain di komisi. Kemudian aktif berhubungan dengan atas perdagangan di KBRI, kemudian dengan ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Alamat-alamat atas perdagangan ini bisa diakses di webnya Kementerian Perdagangan. Jadi di situ ada emailnya, kita email menanyakan produk apa atau kita sudah punya produk di negara tersebut bisa masuk ke apa aja syaratnya, itu bisa kita email. Yang keenam adalah memahami larangan dan batasan barang ekspor. Yang perlu kita pahami adalah ada yang namanya ekspor. Jadi setiap barang yang kita ekspor itu punya kode, satu barang satu kode. Nah, kode-kode tersebut dibukukan di dalam PTKI 2017, PTKI yang terakhir, biasanya 5 tahun sekali diperbarui. Kemudian ada lembaga Indonesia National Standing Board. Jadi setiap peraturan pemerintah, masing-masing kementerian, misalnya saya kan bisnisnya IKENIAS, Kementerian Perikanan akan mengupdate peraturannya ke lembaga INSW ini bahwa ikan apa aja yang dilarang diekspor atau yang tadinya dilarang diperbolehkan, itu akan diupload di lembaga INSW. Kemudian ada Incoterm, International Commercial Term. Ini gampangnya adalah perjanji kesepakatan antara eksportir dan importir. Jadi kesepakatan misalnya barang dikirim hanya sampai bandara di Indonesia, hanya sampai bandara di negara tujuan, kesepakatan barang dikirim sampai ke alamat buyer, gitu. Kemudian garansi dan lain sebagainya. Termasuk pembayaran misalnya berapa harus 100% atau 50% dibayar di barang dikirim, nanti dokumen dikirim setelah ulasan, itu nanti ada di hotel. Langkah ketujuh adalah proses transaksi ekspor. Kalau dulu ekspor biasanya kita terima order ya vaksin, kalau sekarang sudah sangat langka ya, jarang kita lewat email. Kemudian langkah kedua adalah membaca bersama sales order yang masuk. Setelah itu kita mengirim balasan berupa invoice performa. Ini barangnya kita sudah ada, harganya sekian, kalau oke data tangan mereka kirimkan ke kita, baru kita packing dan kirim. Nah, jangan lupa nanti pembayaran juga dipertegas lagi. Kalau kami biasanya minta 100% di awal. Nah, biasanya ini ada gambar contoh transfer telegram atau titik transfer yang tidak dibayar Malaysia, atau kita gunakan PayPal misalnya. Kalau LC saya tidak pernah pakai. Langkah ke-8 adalah pengurusan dokumen. Karena saya ekspornya menggunakan udara, maka dokumen yang pertama yang harus ada adalah airway bill atau surat meluat udara. Kalau yang menggunakan pelabuhan itu ada namanya bill of lading atau BL, surat meluat kapal. Jadi intinya barang yang kita ekspor itu sudah dapat pesawatnya atau sudah dapat kapalnya. Kemudian ada sertifikat tambahan seperti sertifikat kesehatan hewan, ada untuk mebeler biasanya ada sertifikasi bebas fungi, untuk tanaman biasanya bebas hama dengan sertifikat fitosanitari.
invoice. Kemudian pembayaran, misalnya kalau ada memang barangnya kena pihak luar, kita penuhi pembayarannya. 9 adalah pemantuan barang ekspor. Barang yang diekspor harus tetap dilakukan pemantuan, memastikan barang aman dalam perjalanan menuju tujuan, memastikan barang sudah diterima dengan baik oleh buyer, dan tentunya yang terakhir adalah kita minta order selanjutnya dan testimoni. Contoh misalnya saya minta testimoni dari buyer di Jepang. Nah, meskipun singkat, ini sangat signifikan karena Jepang salah satu negara dengan standar ekspor yang tinggi, yang ketat. Jadi kalau negara Jepang bisa masuk, negara lain biasanya akan mudah masuk. Demikian yang bisa saya sharingkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, silakan chat di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.